A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, sedang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku melalui media sosial ini. Kita melakukan silaturahmi. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku untuk melakukan kajian paham Wahabi Salafi. Nah, ini kita akan kaji paham Wahabi Salafi. Apakah paham pemikiran dari para ustadz-ustadz Wahabi itu paham mereka itu paham yang sesat atau tidak? Nah, sehingga mereka ini ustadz-ustadz Wahabi Salafi ini membid'ahkan amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Baca yasinan di malam Jumat bid'ah, maulid Nabi bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, sampai kultum hastamasi, masya Allah, la ilaha illallah. Kuliah 7 menit di bulan Ramadan menjelang buka puasa itu bid'ah juga. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah. Yuk kita kaji bersama sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Saya lihat di YouTube itu perdebatan antara Kiai Idrus Ramli dengan Ustadz Wahabi Salafi. Dia tidak bisa menghadapinya. Kalau aku menghadapinya itu, alah, mati kutu itu. Ustadz Firanda sama satu lagi itu, mati kutu, aku bikin itu. Yuk kita kaji bersama-sama. Dan apabila apa yang saya sampaikan ada yang salah, silahkan saudara tulis di kolom komentar saya. Kalau ada yang pengikut Wahabi Salafi yang menonton video saya, silahkan bantah apa yang akan saya sampaikan. Nah, membaca pertama kali kita kaji dulu. Membaca di surah Al-Kafirun. Di ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, di video saya sebelumnya saya katakan, apakah saudara bisa mengatakan kepada orang sama-sama agama Islam yang berbeda pendapat dengan lakum dinukum waliyadin? Tentu saudara akan mengatakan bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Nah, itu di video saya. Kalau saudara di situ berpikir dan merenungkan, maka saudara akan mendapatkan jawabannya. Nah, untuk berhadapan dengan Wahabi Salafi, apakah kita bisa menggunakan ayat ini? Bisa. Nah, kalau kita berhadapan dengan Wahabi Salafi, Ustadz Wahabi Salafi, lakum dinukum waliyadin, bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku, bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Berarti di sini tidak ada orang yang akan membid'ahkan amalan orang yang sama-sama beragama Islam. Karena agama Islam itu kepercayaan atau keyakinan. Di sinilah orang beragama Islam. Dia yakin enggak? Dia percaya enggak atas ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah di surat lakum dinukum waliyadin. Di sini tidak ada orang membid'ahkan amalan orang lain. Kalau dia paham, tapi sayangnya dia tidak paham, maka dia bid'ahkan amalan orang. Dia jadi Tuhan dia. Sampai kultum, kuliah 7 menit bulan puasa, dia bid'ahkan juga. Masya Allah. Nah, coba kita kupas dulu orang mengkaji, mengkhususkan di malam Jumat. Sholat ada waktu-waktu yang ditentukan, ada waktu-waktu yang tidak ditentukan. Sholat wajib ditentukan waktunya.
Sholat tarawih ditentukan waktunya di bulan puasa. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ditentukan waktunya. Itu sholat sunat. Nah, sholat wajib ditentukan waktunya. Sholat sunat ada yang ditentukan waktunya, ada juga yang tidak ditentukan waktunya. Sholat apa itu? Sholat tobat tidak ditentukan waktunya. Sholat sunat hajat tak ditentukan waktunya. Sholat istiqorah tidak ditentukan waktunya. Gitu. Jadi kalau ada orang membaca surah Yasin di malam Jumat, tidak ada masalah, tidak bid'ah. Karena sholat saja ambil pemahaman di sholat. Kalau saudara paham, tapi saudara hanya pandai membaca. Saudara hanya pandai membaca yang tertulis. Sementara yang tidak tertulis, saudara tidak bisa baca. Nah, jadi Wahabi Salafi, ustadznya ini tidak paham akan dinnya Allah, hanya pandai membaca seperti anak SD, gitu. Tapi berani membid'ahkan orang, amalan-amalan orang. Wahabi Salafi mengingkari adanya bid'ah hasanah. Al-Quran dan hadis itu hasil dari bid'ah hasanah. Maka seharusnya Kiai Idrus Ramli waktu berdebat dengan Ustadz Wahabi Salafi suruh tutup apapun yang dia bawa. Baik dia bawa buku hadis maupun dia bawa Al-Quran, kitab Al-Quran, suruh tutup. Karena itu hasil dari bid'ah hasanah. Jadi di sini kita buka lagi, mulai kapan sih Al-Quran dan hadis ini dijadikan kitab, dibukukan. Kalau di zaman Nabi sendiri Al-Qurannya, itu yang disebut Al-Quran hidup. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dicatat oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, di daun-daun lontar, di daun-daun kurma, di keping-kepingan batu, di kulit-kulit binatang, di tulang-tulang binatang, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini yang dikumpulkan. Nah, ini atas usulan daripada Umar bin Khattab yang merasa khawatir melihat para sahabat-sahabat yang hafiz-hafiz Al-Quran, yang hafiz-hafiz hadis, yang hafiz-hafiz Al-Quran. Itu karena sahabat mencatat tuh, mencatat firman Allah, mencatat percakapan Nabi. Nah, para sahabat waktu itu, maka itu dicatat oleh mereka. Nah, karena banyaknya para sahabat ini yang meninggal dunia karena peperangan Yamamah, nah, itu khawatir akan punahnya firman-firman Allah ini. Maka diusulkanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq diusulkan supaya dikumpulkan Al-Quran tersebut. Nah, pertama kali ini Abu Bakar As-Siddiq ini ragu-ragu dia untuk membukukan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini ragu-ragu dia untuk membukukan Al-Quran itu, karena tidak ada perintah Nabi. Tak ada perintah Nabi. Tapi berdasarkan hidayah Allah, berdasarkan petunjuk Allah, maka dibukukanlah, dijadikan mushaf. Nah, dijadikan mushaf, dan Al-Quran itu dikumpulkan, disaring mana yang benar, mana yang tidak. Nah, jadi itulah dimulainya perkumpulan daripada Al-Quran tersebut. Nah, jadi ini diperintahkan kepada pengumpulan ini, diperintahkan kepada Said bin Sabit. Kita baca loh riwayat-riwayat turunnya Al-Quran, kapan Al-Quran itu dikumpulkan. Kita harus baca, jangan samina watok. Nah, sudah saya bilang, jangan samina watok. Nah, saya dengar dan saya taat. Gitu. Nah,
Setelah dikumpulkan, ya kan, Al-Quran kita yang sampai di sekarang ini, di mana, dari mana sih yang membuatnya itu? Nah, yang dibuat itu adalah di zaman Utsman bin Affan. Untuk pertama kali Al-Quran itu di dalam satu mushaf. Terus Al-Quran di masa Utsman disesuaikan dengan tulisan aslinya. Nah, bukan aja hanya firman-firman Allah yang dikumpulkan, tapi tulisannya pun dibikin sama berdasarkan aslinya. Karena sahabat-sahabat ini tulisannya berbeda-beda. Sama dengan kita sekarang, kalau kita menulis seperti ini tulisan kita. Kalau kita tulisannya seperti itu, maka tulisan itu disamakan. Jadi ada dua di sini. Yang bid'ah. Yang pertama pengumpulan Al-Quran, firman-firman Allah dijadikan satu mushaf. Yang kedua disamakan tulisannya tanpa diperintahkan Nabi. Hadis begitu juga. Hadis tidak diperintahkan Nabi untuk dikumpulkan. Gitu. Hadis ini dikumpulkan di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, itulah hadis pertama kali dikumpulkan di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, tidak Nabi perintahkan. Jadi Ustadz Wahabi Salafi memakai yang dipegangnya kitab Al-Quran dan kitab hadis itu berdasarkan yang diambil bid'ah hasanah, tapi mereka mengingkarinya. Kalau mengatakan mengingkari tapi dipakai apa yang disebut itu? Dia mengingkari adanya bid'ah hasanah, tapi dia pakai hasil dari bid'ah hasanah. Apa namanya itu? Perkataan lain dengan perbuatan. Munafikun. Orang yang berkata berbeda dengan perbuatannya disebut al-munafikun. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua saya akan berikan. Nah, dalam hal sholat sunat tarawih. Nah, ini kita ambil contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah dalam hal sholat sunat tarawih di bulan Ramadan. Di zaman Nabi sholat hanya 3 malam. Sholat berjemaah di masjid. Selebihnya Nabi sholat di rumah. Ustadz Wahabi Salafi 1 bulan penuh sholat di masjid berjemaah. Tidak mencontoh Nabi. Bid'ah. Jadi kalau sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku berhadapan dengan Ustadz Wahabi Salafi, suruh tutup kitab Al-Quran, suruh tutup kitab hadis, karena itu ada hasil dari bid'ah hasanah. Hasil dari bid'ah hasanah. Kalau sahabat melihat Ustadz Wahabi Salafi sholat di masjid, sholat tarawih selama 1 bulan penuh, 3 malam dia hanya boleh berjemaah di masjid, selebihnya suruh pulang ke rumah, sholat di rumah. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kita ini, hidup ini, di dunia ini, tidak usah kita membid'ahkan amalan orang. Cukuplah kita amalkan apa yang kita yakinin. Kalau kita tidak paham akan dinnya Allah, jangan membid'ahkan amalan orang. Jangan hanya pandai bersilat lidah. Kita tidak salahkan orangnya. Mungkin orang itu tidak tahu bersilat lidah. Jadi untuk itu gunakan pikiran. Allah perintah di dalam firman Allah. Pikirkan, renungkan dan hayati sehingga timbullah pemahaman. Pemahaman itu Allah yang memberikan akan dinnya Allah. Allah yang memberikan pemahaman tersebut. Jadi begitu sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada. Kalau di dalam surah Al-Kafirun
disebutkan lakum dinukum waliyadin. Berarti kita tidak boleh membid'ahkan amalan orang. Tidak boleh membid'ahkan amalan orang. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku, bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Dipersilakan menurut keyakinan masing-masing. Gitu. Paham di agama Islam ini, paham dinnya Allah ini. Nanti Ustadz Wahabi Salafi akan berhadapan dengan para sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, masalah hadis akan berhadapan dengan ini Ustadz Wahabi Salafi nanti di Padang Mahsyar ini akan berhadapan dia itu. Jadi dia akan berhadapan dengan Umar bin Abdul Aziz. Itu Ustadz Wahabi Salafi itu di Padang Mahsyar nanti akan berhadapan. Allah akan tumpahkan kepada Umar bin Khattab, akan dihadapkan sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Disitulah saudara-saudara akan disidang. Jadi jangan sekali-sekali membid'ahkan amalan orang. Pahami, hayati, pikirkan surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Atau bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Nah, begitu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi sahabat-sahabat baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus, jalan dirahmati dan diridhoi Allah, dan mencari rezeki-rezeki yang halal, tidak mencari rezeki yang haram. Kalau rezeki itu yang haram walaupun banyak, tinggalkan, jangan saudara ambil, tinggalkan. Ambillah rezeki yang halal lagi baik. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.